Kita akan masuk ke materi array. Saya yakin kalian semua sudah tahu ya apa itu array. Kayaknya juga waktu DDP 1 juga sebenarnya sudah pernah introduce dengan istilah arrays. Dari namanya aja, Anda juga mungkin sudah nangkep itu apa sih suatu array. Nah, kita akan mencoba mempelajari arrays dalam Java berdasarkan benda yang kita udah tahu sebelumnya, yaitu string. Kita udah belajar ya tentang string itu ya kemarin di elementary Java programming. Nah, kalau kita punya suatu string S misalkan sama dengan malam gitu ya, MALAM gitu ya. Nah, sebetulnya kita dapat mengakses masing-masing char dalam array tersebut ya. Wah, ini enggak pasti bilangan 1 2 3 4-nya. Tunggu sebentar. Oke, jadi ketika kita punya string seperti ini, dalam Java sebetulnya kita punya sederetan char itu di dalam stringnya, yang mana setiap char itu punya indeks. Kita udah pernah belajar ya char add ya, char add 0, char add 1 kita udah pernah pelajari. Dan kita pada dasarnya string itu adalah array yang isinya char yang dideret-deretkan. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya bilangan atau saya punya data yang sifatnya numerik, ya, misalkan saya punya beberapa integer, misalnya saya punya 0, 1 sampai 4, tentu saja ya ini bukan cara yang tepat untuk menyimpan seri integer ini. Tentu saja kita kan sudah punya suatu struktur yang lebih tepat untuk menyimpan sederetan integer, misalnya seperti ini. Inilah suatu array of integer yang saya kasih nama 6. Sama persis dengan array of char yang saya punya sebelumnya, saya akan punya susunan atau deretan atau sequence dari bilangan-bilangan ini, integer-integer ini, yang saya deretkan dan saya bisa akses berdasarkan indeks. Sama persis. Dan inilah arrays yang saya maksud di dalam Java. Array ini adalah suatu struktur data yang menyimpan koleksi data yang tipenya sama. Jadi nggak bisa ya array terus isinya array terus isinya integer char gitu, nggak bisa ya, harus data yang tipenya sama dan nilai-nilai di dalam array ini bisa disebut juga sebagai elemen. Ini adalah anatomi dari array di dalam Java. Ini kita akan mulai dengan array 1 dimensi. Jadi kayaknya untuk hari ini target saya sampai selesai array 1 dimensi dulu ya. Untuk hari Rabu kita akan masuk ke searching arrays dan juga array 2 dimensi. Oke, kita lihat gimana caranya saya dapat mendeklarasikan suatu array 1 dimensi. Sama ya seperti data type apapun, kayak waktu kita punya variabel apapun, saya perlu pertama kali melakukan deklarasi. Saya menyatakan data type saya, array of a certain data type, array of double, misalnya dalam contoh yang saya tunjukkan di sini. Saya punya suatu array, isinya double, namanya mylist. Ini adalah identifier-nya. Note bahwa kurung yang dipakai adalah kurung siku ya untuk menandai array. Dan kurung sikunya itu biasanya ditempelkan pada data type-nya, bukan pada nama variabelnya atau identifier-nya. Ini boleh saja dilakukan, tetapi tidak preferred. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui satu type of data, jadi di sini kelihatan ya, kalau saya nempelin kurung sikunya pada double, saya tahu, oh ini adalah array of double. Begitu. Sedangkan seandainya saya taruh di belakang seperti ini, type-nya sendirian cuma double gitu, nggak ketahuan bahwa apakah dia double yang singular atau double yang merupakan array atau seri. Jadi dibiasakan saja dari awal untuk menaruh kurung sikunya bersama dengan data type dan bukan dengan identifier. Sekarang setelah saya deklarasikan, sekarang saya perlu membuat array-nya itu sendiri. Untuk membuat array itu kita menggunakan operator new, sama kayak waktu kita bikin string, sama kayak waktu kita bikin scanner. Kita membuat new double dalam kasus ini 10 di sini.
Jadi ini kelihatan ya, ini adalah nama variabelnya, ini adalah new, kata keyword new, inilah data type yang sedang kita mau simpan, dan inilah ukuran array-nya. Dalam kasus ini saya bikin my list, namanya tadi identifier-nya, isi adalah suatu array of integer, array of double, mohon maaf, array of double yang panjangnya 10. Kalau panjangnya 10, indeksnya mulai dari 0 ya, jadi 0 sampai 9. Dan di sini kita punya saya bisa menggunakan bilangan indeks ini untuk mengakses elemen-elemen di dalam array. Jadi kalau 0 saya dapat yang paling pertama, kalau 9 itu saya dapat yang terakhir. Note bahwa paling penting adalah ketika saya membuat suatu array, saya bilang panjangnya 10, ya sudah panjangnya 10. Saya nggak bisa tambahin jadi 11, saya nggak bisa kurangin dia pendeknya jadi 5 gitu. Begitu saya katakan dia 10, ya sudah dia adalah 10. Jadi pada dasarnya ada 2 step yang harus dilakukan dalam membuat array. Pertama, saya harus deklarasi. Jadi tujuannya itu untuk mendeklarasikan type-nya. Yang paling pertama yang tadi ada di slide pertama itu saya deklarasikan untuk mengasih tahu ini tipe datanya apa. Lalu yang kedua saya gunakan operator new. Nah, ini yang dilakukan ketika saya panggil new ini adalah saya membuat alokasi memorinya. Saya udah bilang duluan, saya perlu memori untuk menyimpan double 10 biji berderet. Jadi udah duluan dialokasikan ada 10 berderet karena saya tahu bahwa ini adalah satu sequence, ini adalah satu kesatuan, satu koleksi, dia nggak boleh disimpan secara terpisah. Jadi saya udah ngetek duluan gitu ya, 10 space, 10 slot, double yang akan disimpan berderet. Nah, saya bisa sih menyatakan array dalam satu langkah asalkan saya lakukan kedua hal tersebut. Jadi saya perlu melakukan deklarasinya juga, ya. Saya deklarasikan tipenya apa, namanya, dan di satu statement yang bersamaan saya langsung melakukan alokasi memori. Jadi di sini saya pertama melakukan deklarasi my list itu adalah suatu array double, dan saya kasih tahu bahwa my list tolong reservasiin suatu space untuk 10 buah double berderet. Ya. Ini adalah deklarasi saya. Untuk contoh lain, saya dapat membuat array of 26 chars, array of 11 booleans. Kelihatan ya, saya bisa menyimpan 36 array 36 karakter, isinya karakter, dan 11 isinya boolean. Nah, jika saya melakukan deklarasi dan creation seperti ini, 1, 2, 3, gitu ya, berarti kan saya udah bilang duluan, tolong simpenin, tolong siapkan tempat untuk saya menyimpan 10 buah double. Tolong siapkan tempat untuk saya simpan nantinya 36 buah char. Apa sih yang disimpan saat saya pertama kali deklarasi itu? Nah, ini ada, Nah, ini ada default values yang bisa di search juga di di dokumentasinya juga ada. Jadi kalau bilangannya adalah bilangan primitive data type yang sifatnya numerik, jadi double lah, integer lah, float lah, dia akan menyimpan secara default bilangan 0 di setiap elemen array-nya. Untuk char dia akan simpan Unicode itu. Kemudian untuk boolean dia akan simpan secara default nilai false. Seperti itu. Nah, sampai sekarang ini kita tadi mendeklarasikan array yang masih kosong ya, sehingga diisikan oleh compiler dengan default values-nya. Gimana kalau saya dari awal sudah punya nilai-nilainya? Jadi misalnya char 36 saya udah tahu isinya A, B, dan seterusnya. Maka saya juga bisa melakukan array creation with content dalam satu buah statement. Jadi saya bisa juga melakukan deklarasi seperti ini. Ini adalah deklarasi yang benar ya. Yang atas ini saya katakan saya punya integer array namanya myInts dan isinya seperti ini. Saya gunakan note pakai kurung kurawal di sini untuk menyatakan kontennya. Isinya 9144. Jadi secara implisit saya tahu bahwa saya di sini melakukan reservasi untuk 4 buah bilangan int. Nah, antara keempat contoh yang ada di bawah, ada satu yang error.
yaitu yang ini. Ini akan menjadikan, ini akan error ya. Lalu ini akan oke, ini akan oke, dan ini akan oke. Pada dasarnya mungkin kamu udah bisa lihat bahwa di sini menggunakan bilangan operator new dan operator new. Kalau saya menggunakan operator new, ini udah pasti ya saya meminta dialokasikan suatu space di dalam memori untuk menyimpan informasi. Jadi pada dasarnya dia tidak akan salah. Jadi sebetulnya kalau yang ini dan yang ini adalah statement yang sama persis, hanya saja ini pakai 2 baris. Ini sama persis dengan ini. Lalu yang ini juga sama, ini juga saya siapkan suatu space, saya bilang ada 4 nih yang saya akan simpan, lalu saya simpan satu persatu. Kalau yang seperti ini, dia akan error karena ketika statement deklarasi pertama, saya nggak bilang saya butuh berapa banyak alokasinya. Saya belum bilang, saya tidak pakai new, tiba-tiba saya assign-kan, ini isinya ini loh. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Kalau disatukan jadi satu statement, nggak apa-apa, karena begitu saya deklarasikan, dia langsung tahu, walaupun saya nggak bilang explicit new gitu, dia langsung ngelihat, oh mau di-assign, yang mau disimpan di situ adalah array yang ini nih, sehingga secara implisit dia akan buatkan space untuk 4 buah integer. Kalau dipisah, ini jadi error. Nah, mungkin kita udah lihat dari contoh yang paling kanan bawah, ini kelihatan ya, setelah di inisialisasi bahwa saya perlu 4 buah tempat untuk integer, saya melakukan akses satu persatu nih, di lokasi 0, di lokasi 1, di lokasi 2, lokasi 3, saya taruh suatu nilai integer. Ini mirip dengan char add yang sebelumnya sih kita udah tahu waktu kita memainkan string. Nah, ini adalah cara untuk mengakses elemen-elemen array. Nah, waktu pertama kali dibuat, kalau saya tidak memberitahu ke compiler isinya apa, tadi kan kita udah tahu bahwa akan diinisialisasi menjadi 0 ya. Jadi inilah yang terjadi. Nah, lihat icon yang saya tunjukkan di sini. Ketika saya punya suatu array mylist, yaitu isinya adalah suatu reference terhadap lokasi memori yang menyimpan deretan tadi. Sama seperti string. Isi dari variabelnya bukan nilai langsung dari apapun yang disimpan itu, melainkan isinya reference. Jadi kita coba bedakan ya. Saya punya integer A sama dengan 3 di lokasi memori. A ini ya isinya 3 itu, gitu ya. Berikutnya, saya juga punya, waktu itu kita udah pelajari ya, saya juga punya string B sama dengan DP gitu ya. Tempat si B ini dia itu tidak berisi string DDP, melainkan dia menunjuk ke lokasi di memori yang menyimpan DDP. Demikian pula dengan si array of ints ya di sini ya. Int array mylist new int 4 gitu ya. Sorry ya, saya pakai mouse, harusnya saya keluarin pen. Nah, yang terjadi di tempat mylist ini nih, ini isinya bukan informasinya langsung new int, melainkan dia menunjuk ke suatu tempat di memori yang menyimpan deretan atau sequence array yang saya punya. Gitu ya. Jadi kalau saya minta output 0th element mylist 0, ya dia akan keluar pada kasus saya ini masih default ya, dia akan keluar bilangan. Nah, setelah kita memahami apa itu array, bagaimana si array itu bisa diakses satu persatu dan dia adalah suatu deretan atau koleksi dari data type yang sama, sekarang kita bisa melihat sesuatu yang selama ini kita pakai tanpa bertanya ya. Sebelumnya mungkin ingat saya pernah ketika pertama kali kita belajar membuat program, ketika kita mendeklarasikan method main, saya katakan nggak usah dipikirin dulu ya ini apa. Nah sekarang kita udah tahu. Untuk pemanggilan method main itu, kita selalu mengirim
command line parameter, atau ini adalah suatu array of string. Jadi array isinya string, isinya array argument. Jadi ketika saya memanggil Java test main dan mengirim argumen-argumen tersebut, itu saya bisa kirim dan bisa diproses oleh main saya. Kalau sampai sekarang ini kita sudah mempelajari array itu seperti apa, lalu bagaimana mendeklarasikan atau mengisi array, dan juga bagaimana mengakses masing-masing elemennya. Nah sekarang, kalau saya sudah bisa akses elemennya satu persatu, dan saya tahu tipenya, berarti sekarang sudah bisa saya manipulasi ya isinya ya, isi dari array itu ya. Coba kita perhatiin. Nah ini, saya punya suatu array mylist ya. Saat ini masih yang default ya, masih yang default dari yang saya ini ya, yang tadi saya deklarasikan ya. Saya isinya 0, 0, 0, 0 karena defaultnya dari suatu data type primitif yang numerik adalah diisi bilangan 0 ya. Lalu sekarang saya sudah bisa melakukan manipulasi. Ini saya punya mylist 0 itu 7, kemudian mylist 1 itu adalah mylist 0 yang ada di sebelumnya dikali 2, maaf. Kemudian mylist 2 ini adalah increment operator kita ya. Oke. Dan saya katakan mylist 3 itu adalah negatif. Adalah sama dengan mylist 3 minus 60. Ini adalah ini ya, apa namanya, augmented augmented assignment operator kita. Sorry. Jadi kalau seperti ini, ya coba kita lihat satu persatu apa yang bakal diisi. Pertama, yang ini masih saya isi jadi 7 ya. Saya isi jadi 7 pertama. Kemudian mylist 1 adalah mylist 0 yang mana isinya sudah 7, lalu saya kali 2. 14 dong ya. Nggak kelihatan ya. Kita taruh tulis di atasnya aja ya, 7, 14. Mylist 2 plus dari bilangan dia. Jadi kalau dari 0 ya dia naik jadi mylist 3 sama dengan mylist 3 minus 60, berarti ini adalah minus 60. Kita cek. Benar ya? 7, 14, 1, dan minus 60 ada di masing-masing indeks. Oke, apalagi sih yang perlu kita lakukan kalau saya punya array? Saya sudah deklarasi, saya sudah isi, lalu saya bisa akses, lalu saya bisa manipulasi. Bagaimana kalau saya perlu menggunakan semua bilangannya? Saya juga bisa melakukan looping. Nah, kita udah belajar gimana caranya looping ketika belajar loops ya di elementary Java programming. Jadi untuk saya mengunjungi atau mengakses setiap elemen array secara bergiliran, saya bisa melakukan for loop seperti ini. Untuk I sama dengan 0, I lebih dari 4, sampai I++, ini kan iterasi yang kita udah pelajari ya. Saya mau dong nyetak setiap elemen dari integer tersebut. Jadi harusnya kalau di sini nanti outputnya ya 0, 0, 0, 0 ya. Kalau mylist saya isinya masih 0, 0, 0, 0. Gitu. Jadi ini cukup jelas ya. Nah, tetapi apa yang terjadi kalau saya lakukan seperti, apa yang akan terjadi kalau saya lakukan, ini agak typo ya, ini harusnya tidak seperti ini, saya coba koreksi. Apa yang terjadi kalau saya lakukan seperti ini? Saya lakukan iterasi ya, dari 0, 1, ini kan kalau 0 ya berarti saya nyetak yang ini, 1 yang ini, 2 yang ini, 3 yang ini. Begitu 4, saya nggak punya ya 4 di sini. Saya nggak punya nih indeks 4 di sini, itu tidak ada. Maka ya yang kayak tadi sempat kita lihat error ketika kita mainkan command line argument, ya dia akan keluar exception, array index out of bound ya, ketahuan ya bahwa ini tidak ada seperti ini. Ya. Jadi ini kita harus hati-hati ketika kita lakukan looping seperti itu. Kita harus tahu bahwa jangan sampai indeks yang kita kirim
di sini nih di dalam kurung siku adalah indeks yang tidak ada pada array. Jadi untuk kita di task yang barusan kita lakukan ini, kita berusaha kita mau mengunjungi atau mengakses setiap elemen array secara bergantian. Barusan kita gunakan contoh untuk ini ya, menggunakan for loop ya. Saya punya for loop, lalu saya meloopkan ininya, indeksnya yang di loop ya. Lalu untuk setiap indeks yang ada, saya masukkan untuk mengakses menggunakan si kurung siku ini. Khusus untuk array, ada juga cara lain yang mana saya bisa lakukan for int element. Jadi ini nama apapun ya, apapun ini adalah ini adalah variabel baru nih int element ini, yang mana saya katakan saya akan untuk setiap elemen dari my int saya minta taruh secara sementara di int element tersebut. Jadi contohnya kalau yang dari sini instead of menggunakan cara yang seperti ini, saya bisa melakukan for int temp untuk semua elemen yang ada di my list. Saya bisa sistem print line temp, gitu ya. Jadi setiap iterasi di sini saya ambil elemen my list, saya taruh di temp, lalu saya cetak. Nah, compile, lalu kita jalankan. Saya tetap bisa nge-loop semua elemen di sini. Dan ini juga mengamankan kita dari nggak sengaja mengakses nomor atau bilangan indeks yang tidak ada pada array. Saya bisa gunakan itu. Dan ini yang dinamakan dengan for each loop atau enhanced for loop. Jadi saya bisa untuk setiap elemen di array var, saya bisa mengambil value setiap kalinya saya simpan di tempat di data type ini, di variabel ini. Lalu saya bisa memproses value-nya. Note bahwa untuk for each loop ini paling paling baik digunakan kalau saya nggak perlu melakukan manipulasi array dan saya tidak butuh informasi indeks. Ingat kalau saya melakukan for yang seperti ini nih, for yang seperti yang di atas ini, yang for yang biasa lah ya. Saya pada setiap iterasi saya tahu udah sampai bilangan indeks berapa. Pertama kali lewat, oh ini indeks 0, kedua kali indeks 1, dan seterusnya. Tapi kalau ini, at any given time, at any iteration, saya itu nggak tahu saya udah sampai ke bilangan keberapa. Saya cuma tahu elemen yang lagi diambil yang mana. Jadi saya tuh nggak akan tahu apakah saya ada di bilangan di indeks 0, 1, 2, maupun 3. Jadi kalau kita butuh informasi letaknya, janganlah menggunakan for each loop. Karena kita tidak membawa informasi indeks ketika kita menggunakan for each loop. Saya akan pause dulu di sini. Oke, jadi kalau saya punya array of integer, my list isinya 1, 2, 3, 4, saya bisa ya ngeprint satu persatu bisa. Apa yang terjadi kalau saya lakukan print my list? Saya tidak mengakses indeks 0, saya tidak mengakses satu persatu elemennya, tetapi yang saya mau cetak adalah si array-nya. Kita akan lihat apa yang terjadi ya. Keluar sesuatu seperti ini. Yang terjadi ketika saya ngeprint array-nya, yang diprint tadi barusan array-nya ya, saya tuh dapatkan isi dari variabel mylist. Variabel mylist tadi kita sudah pelajaran ya, kita sudah pelajari ya bahwa ketika saya mempunyai integer, iya bahwa saya menyimpan value-nya langsung di tempat yang sama. Tetapi ketika saya mempunyai array, isi dari tempat penyimpanan saya itu adalah suatu reference atau menunjuk ke suatu lokasi yang tempat menyimpan informasi tersebut. Sehingga hati-hati kalau yang di print itu adalah variabel array-nya, ya dia akan print out reference-nya.
di mana dia sedang menunjuk. Gitu. Ini adalah hash code alamat memori yang tempat menyimpan 1, 2, 3, 4 bilangan. Ini contoh saja ya yang ada di slide ini ya. Yang ada di slide ini contoh saja, bisa beda tergantung di laptop Anda ya, beda-beda semua ya. Tetapi intinya saya akan dapatkan hash code identitas atau lokasi tempat menyimpan deretan koleksi bilangan tersebut. Kalau saya memang mau mencetak isinya array, saya bisa mengimport menggunakan arrays ini, menggunakan kelas arrays ini, dan saya bisa mencetak menggunakan arrays to string. Ini sudah ada banyak sekali ya bocoran-bocoran. To string ini juga kita akan pelajari lebih lanjut ketika kita masuk ke OOP ya. Jadi di contoh yang tadi kita gunakan, saya jangan pakai itulah ya. Saya pakai to string, dan saya juga perlu melakukan import arrays ya. Sorry, bentar. Nah, saya perlu melakukan arrays to string, dan yang saya kirim itu adalah MyList. Coba ya, kita cetak. Ketika saya lakukan cetak, dia akan ngeprint sesuai di dalam ini bahkan lengkap dengan kurung sikunya ya, bahwa ini adalah array, dan yang dicetak adalah array dan isinya ada 4 elemen, 1, 2, 3, 4. Janganlah mencetak langsung, karena yang ditunjuk pada variabel myInts ini yang disimpan di dalamnya adalah lokasi atau reference, bukan value dengan detail 4 buah elemen itu sendiri. Oke, omong-omong tentang isinya array yang isinya katanya reference tadi, apa yang terjadi jika saya mau melakukan copy-copyan kalau saya mau mengcopy? Jadi di sini yang terjadi yang pertama adalah saya mendeklarasikan suatu array of double namanya A. Saya minta lokasi, saya minta reservasi tempat memori untuk menyimpan 3 buah double. Lalu saya katakan saya sekarang punya suatu array of double namanya B sama dengan A. Yang terjadi adalah yang akan tersimpan di dalam B ini itu bukan bilangan ya. Jadi saya bukan membuat suatu array yang isinya 3 double lagi, bukan. Tetapi saya akan menunjuk, jadi isinya adalah reference yang tadinya ada di A, yang si hash code tadi itu loh, number hash code itu akan tercopy ke dalam B. Jadi isinya reference yang tadi, hash code yang tadi ada di A akan ke copy ke B. Sehingga secara fisik yang terjadi adalah A itu menunjuk ke lokasi ini di dalam memori, dan B akan menunjuk ke lokasi memori yang sama. Sehingga jika saya lakukan seperti ini, ketika saya membuat myInts gitu ya, lalu saya buat copyInts dan saya bikin sama dengan myInts, yang akan dicetak itu adalah alamat hash code yang persis sama. Ini bahkan bukan 2 array yang berbeda, pokoknya saya punya 2 reference, isinya ini adalah reference yang menunjuk ke lokasi yang sama persis. Jadi kalau yang contoh tadi, nah gini ya. Jadi misalkan saya di sini punya yang baru nih, another list gitu ya, sama dengan my list gitu. Lalu yang akan terjadi adalah, dia harusnya dia akan mencetak lokasi hash code identity. Ini adalah kayak ini ya, kayak NIK gitu ya kalau di Peduli Lindungi kita ya. Ini adalah identitas objek yang sama persis. Jadi kalau Anda tidak menggunakan kata new, biasanya kalau ini kan bikin new berarti dia bilang bikinkan saya lokasi baru yang untuk menyimpan 4 buah integer. Nah ini enggak kan, saya cuma bilang ini sama dengan myInts. Dia akan menunjuk ke tempat yang sama. Yang tercopy adalah reference-nya,
dan bukan kontennya. Apa yang akan terjadi kalau kita lakukan ini? Jangan lupa yang baru saja kita lihat contoh sebelumnya. Anda udah tahu bahwa ketika saya melakukan copy ins dengan cara seperti ini, yang saya copy adalah isinya myIns, yang mana isinya myIns itu adalah reference ya. Sehingga dia itu akan mengganti ketika saya ganti copy ins, yang ditunjuk oleh myIns dan copy ins adalah benda yang sama. Nih, binatangnya sama kan yang ditunjukin. Jadi ketika saya mengubah untuk copy ins, begitu pula berubah untuk myIns. Dia itu cuma 2 buah variabel yang isinya reference ke lokasi yang sama. Sehingga kalau saya ngedit gini ya, dua-duanya akan terpengaruh. Gitu ya. Because they refer to the same array. Jadi gimana dong seandainya saya ingin melakukan pengkopian konten, saya mau punya 2 array yang sama sekali berbeda, jadi bukan menunjuk ke tempat yang sama, saya mau si myIns menunjuk ke satu tempat isinya 9177, copyIns menunjuk ke integer array yang lain di tempat lain yang 9177 pula. Maka yang harus saya lakukan adalah saya bisa melakukan pengkopian seperti ini. Misalkan di sini saya buat dengan eksplisit ketika saya bikin copy-ins, saya eksplisit bilang tolong bikinin lokasi yang bisa menyimpan 4 buah integer, koleksi 4 buah integer. Lalu begitu sudah disimpan, dia akan keluar default values ya. Jadi ketika saya deklarasi ini isinya masih 0000 ya, karena default ya. Lalu saya satu-satu saya akan kopikan, dari indeks 0 sampai indeks akhir, saya copy satu per satu. Nah, kalau begini saya akan end up dengan 2 buah array of integer yang beda sama sekali ya. Lalu yang ketika copy ins-nya saya ganti 66 di sini, ya dia tidak akan mempengaruhi myIns karena dia merupakan 2 lokasi yang sama sekali berbeda. Ini bisa dilakukan? Bisa. Saya bisa create yang baru di tempat lain dengan eksplisit, kemudian saya copy satu-satu. Panjang ya potongan code-nya. Tentu saja ternyata kita punya cara yang lebih mudah dengan menggunakan class array yang ada di dalam Java. Kita juga dapat melakukan copy dari myIns menggunakan method copyof. Jadi kalau yang contoh tadi copyof, yang kita pakai adalah copying array of int ya, tetapi kita bisa melakukannya untuk array of apa saja nanti di sini. Nah, ini kalau kita ingat materi minggu lalu, ini yang dinamakan method yang overloaded ya. Jadi di sini kita punya overloaded method copyof karena signature-nya beda-beda ya. Walaupun yang dilakukan sama persis, tetapi kita punya signature beda-beda tergantung dengan argumen yang kita kirim. Apakah itu array of boolean, array of double, dan seterusnya. Seperti biasa, silahkan lihat ya sendiri dokumentasi arrays ini, bisa dilihat ada berbagai macam method-method yang mungkin bermanfaat untuk Anda melakukan manipulasi array. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan copy yang beda lagi ya, kayak tadi sih sebetulnya intinya kita ngelihat ya ke method yang ada di itu ya, method yang ada di dokumentasi array tadi. Kita juga bisa melakukan pengkopian array seperti ini. Jadi kalau saya punya array awal, selalu saya copy, dan saya juga bisa mengcopy substring ya. Jadi nggak harus semua string, substring, mohon maaf, subarray ya, maaf, bukan substring, subarray. Jadi saya bisa mengcopy ini source array-nya panjangnya 4, destination array-nya ini panjangnya 3 ya di sini. Saya tetap bisa lakukan dengan mendeklarasikan kalau di sini dari myIns ke copiedIns, mulai dari posisi 1 di source, tapi mulai di posisi 0 di destination, panjangnya berapa, dan seterusnya. Once again, tolong baca dokumentasinya dengan lengkap untuk melihat exactly setiap method itu ngapa-ngapain. Jadi ada banyak ya cara untuk melakukan itu.
Nah, kebetulan yang kita tunjukkan di dalam slide kali ini ada dua. Yang tadi adalah copy of ya, tadi ya. Pertama copy of, yang kedua ini adalah array copy. Note bahwa di sini yang memanggilnya ini adalah sistem, methodnya ini array copy, dan ini yang memanggilnya adalah class arrays. Apa ya bedanya antara array copy dan arrays copy of? Kalau kita Google ya, kita lihat di Stack Overflow gitu ada penjelasannya sedikit bahwa untuk arrays copy of dalam satu statement, copy of yang ini ya, copy of dalam satu statement dia nggak cuman mengcopy konten dari myIns, tapi dia juga melakukan deklarasi copy-ins dan creation of new array copy-ins. Jadi ingat ya, ketika kita membuat array itu kita perlu melakukan dua hal. Pertama deklarasi, kemudian kita alokasi memori. Ada dua hal yang perlu dilakukan. Nah, yang dilakukan oleh arrays copy of adalah semua itu. Dia deklarasi copy-ins, dia alokasi memori, dan dia langsung kopikan isinya 9177. Sedangkan untuk si system.arrayCopy, dia itu tidak melakukan alokasi memori itu ya. Dia tidak melakukan deklarasi dan alokasi memori, karena deklarasi dan alokasi memorinya itu dilakukan di luar, di sini nih. Deklarasi dan alokasi memori dilakukan sendiri. Jadi ini udah deklarasi, isinya apa, ini udah deklarasi, dia kasih tahu memorinya perlu 3, lalu kita masukkan kedua hal tersebut yang sudah di-declare, yang sudah di-create sebagai argumen ke system.arrayCopy. Jadi seperti itu ya. Dan yang pada dasarnya yang dibedakan adalah hal itu. Dilihat ya bahwa sebetulnya arrays copy of itu juga menggunakan array copy untuk mengcopy konten. Ini untuk latihan saja, untuk menyambungkan dengan materi sebelum ini, yaitu recursion. Nah, jadi kita bisa lihat di sini saya punya suatu task yang mana saya diminta untuk membuat method. Kita udah belajar method ya minggu lalu, untuk menjumlahkan sum of an array of ints. Jadi saya punya array of integer, mau saya jumlahkan. Coba kita lihat apa aja yang dilakukan di sini ya. Yang pertama, saya mengirim argumen, yaitu suatu array of integer. Lalu saya punya suatu sum, yang saya inisialisasi sebagai 0. Lalu saya loop pakai for each loop ya. Di sini saya pakai for each loop. Untuk setiap elemen yang ada di dalam array yang dikirim ini, saya jumlahkan ke sum. Jadi kan pertama dari 0, saya jumlahin elemen pertamanya, keduanya, dan seterusnya. Lalu jumlah akhirnya saya kembalikan sebagai return sum. Cukup clear ya kayaknya ya. Kalau kita coba sambungkan dengan materi sebelumnya, kita ingin membuat method yang rekursif untuk menjumlahkan sum of array. Kita coba pikirkan ya. Kalau kita ikuti logika yang sebelumnya kita pakai tadi waktu kita latihan ya. Mana sih ini saya? Saya berikan suatu contoh aja ya. Misalnya saya punya array isinya 1. Ya, gitu ya, ini array saya gitu ya. Saya mau jumlahkan dia gitu ya. Nah, yang pertama kali saya lakukan ketika saya punya 1, 2, 3, saya akan memecah dia ya. Saya jumlahin si 1, lalu sisanya belum saya hitung gitu ya. Lalu saya akan pecah dia lagi jadi yang pertama, lalu sisanya yang belum saya hitung. Lalu yang akhir 3, saya akan end up with array yang kosong dan saya jumlahkan dia dan saya akan tersisa dengan sisanya sudah tidak ada lagi, yaitu 0. Jadi di sini udah kelihatan ya, harusnya base case saya adalah ketika saya sudah tidak punya isi di array saya. Dengan kata lain, length saya sudah sama dengan 0. Mungkin bisa seperti ini, ya, bisa dilihat apa yang terjadi. Saya punya array of integer. Jika int.length sama dengan 0, udah tinggal kosong nih, return 0. Else, saya mau menjumlahkan nih. Saya mau menjumlahkan dari elemen pertama. Elemen pertama saya 1 di sini misalnya. Saya mau menjumlahkan elemen pertama plus
recursive call to arrays mulai dari mana nih? Saya copy elemennya tadi, saya copy dari indeks 1 sampai ke indeks akhirnya. Ini function beda lagi nih, ini method beda lagi, yaitu copy of range yang bisa mengambil subarray dari situ. Jadi contohnya untuk suatu integer array 512, ya saya juga bisa mengambil misalkan subarray mulai dari untuk array tersebut mulai dari 1 sampai akhir, berarti saya ngambil dari indeks 1 ini sampai akhir. Kalau 2 itu berarti dari 2 sampai 2 ya nggak ada ya. 0 array kosong dan seterusnya dan seterusnya. Once again, silahkan Anda lihat dokumentasi yang lengkap selengkap-lengkapnya yang ada di dalam dokumentasi class array yang ada di dalam Java. Bonus lagi, kalau ini adalah solusi rekursifnya, sebetulnya saya juga bisa ada one-liner solution dengan menggunakan one-liner recursive sum. Coba kita perhatikan apa sih yang dilakukan di baris itu. Kita lihat di situ dia punya if-nya tuh dimasukkan ke dalam one-liner version gitulah ya kasarnya. Jadi di sini kita punya if dia sama dengan 0 maka 0, jika tidak ya dia akan mengembalikan recursive call-nya. Jadi bisa ya, masih bisa ya disederhanakan lebih jauh lagi. Nah, beberapa hal tambahan yang bisa dilakukan dengan array adalah saya bisa melakukan sorting gitu ya. Jadi di sini saya bisa lakukan sorting, jangan khawatir, si class arrays ini sudah memberikan saya method, bukan yang ini. Ini untuk melakukan sorting. Ini biasanya yang akan terjadi itu adalah ini ya, sort ini ya, descending order ya. Lalu saya juga bisa mengakal-ngakalinya, ascending order, mohon maaf. Lalu kalau saya ingin melakukan sebaliknya atau sort descending, ya saya bisa lakukan ordering yang biasa, lalu saya reverse, saya puter. Saya juga bisa lakukan itu dengan mengcopy mengcopy elemennya dari akhir ke depan, jadi sebaliknya. Kemudian saya juga bisa melakukan pengecekan konten array. Gimana caranya saya bisa ngecek apakah dua buah array, si A isinya 1, 2, 3, sama dengan suatu array lainnya yang sebelah sini isinya 1, 2, 3. Ini ditunjuk sama reference B, yang ini ditunjuk oleh reference A. Note bahwa yang mau saya lakukan bukan mengecek apakah dia menunjuk ke tempat yang sama, tetapi apakah array yang mereka punyai itu isinya sama persis. Secara naif, saya bisa ya melakukan pengecekan, length-nya sama atau enggak. Kalau length-nya sama, saya bisa looping ya, looping satu-satu, ini sama dengan ini enggak? Ini sama dengan ini enggak? Ini sama dengan ini enggak? Secara naif saya bisa lakukan itu dan itu akan memberikan saya jawaban yang tepat, benar sama atau enggak. Tetapi si array class juga sudah memberikan method yaitu equals, mirip ya dengan string yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa saya bisa ngecek apakah kontennya sama. Kalau saya pakai sama dengan, ya dia akan menganggap false, karena dia menunjuk kedua lokasi yang sama sekali berbeda walaupun kontennya sama. Tetapi kalau saya gunakan equals, dia akan ngecek apakah isi dari array-nya itu sama atau tidak, walaupun dia menunjuk ke tempat yang sama. Jadi sampai sekarang kita udah lihat bahwa si array itu kita udah ngomong berkali-kali. Ada isinya si array itu adalah reference. Saya punya variabel array itu isinya adalah reference. Kita lihat apa sih maksudnya? Kita punya dua cara ya. Ingat, kita udah belajar method minggu lalu, dan kita sudah katakan, hey, method itu adalah pass by value. Itu yang kita pelajari minggu lalu ya.
Nah, untuk pass by value yang dikirim itu adalah nilai dari variabel tersebut, bukan variabelnya sendiri. Sehingga kalau saya pass by value, yang terjadi adalah ketika saya mem-pass variabel tersebut, saya ganti di dalam method, tidak akan merubah yang ada di luar method. Seandainya saya punya pass by reference, artinya ya ketika saya nge-pass variabel X, yang saya kirimi variabel X itu bukan nilainya, tetapi variabelnya. Sehingga kalau saya ganti di dalam suatu method, ya dia akan ganti di mana saja. Begitu ya. Dan kita minggu lalu sudah memastikan Java is strictly pass by value. Java itu selalu pass by value katanya. Jadi ketika saya memanggil suatu variabel, suatu method dan mengirim suatu variabel, saya mengirim value dari variabel tersebut. Nah, kalau kita melihat si array yang selama ini tadi kita pelajari, kalau oke lah ya, kita katakan kalau saya malah sedang menggunakan suatu primitive type, integer doang lah, double doang lah, yang di pass itu adalah value-nya. B sama dengan 3, yang dikirim adalah nilai 3-nya, bukan B-nya itu sendiri. Sehingga tidak mempengaruhi ya, kalau saya utak-atik parameter di dalam satu method nggak akan berubah diri. Tetapi untuk parameter yang saya kirim bertipe array, si parameter yang saya kirim tadi, walaupun saya bilang saya kirim value-nya, ya value yang dikirim itu adalah suatu lokasi, suatu reference, suatu tadi kita udah tahu identifier-nya ya, tadi kita udah lihat ya identifier-nya yaitu hash code identifier-nya. Sehingga apapun yang terjadi ketika saya ngutak-ngatik array di dalam suatu method itu akan mempengaruhi array aslinya yang tadi dikirim sebagai argumen. Mungkin di sini Anda bingung, loh gimana sih Bu? Katanya tadi Java is strictly pass by value. Benar, kamu kalau seandainya kamu Google di luar sana, cari di Stack Overflow, cari di Java atau Geeks for Geeks atau apapun itu, mereka akan confirm apa yang saya katakan. Java itu strictly pass by value. Java itu mengaku bahwa dia selalu pass by value. Dia tidak melakukan pass by reference. Tetapi untuk tipe array yang di-pass memang value-nya. Tetapi value yang disimpan itu adalah reference, yaitu alamat yang tadi kita lihat, si address yang tadi kita lihat, si hash code identifier yang tadi kita lihat. Sehingga walaupun yang dikirim itu tetap value-nya itu menunjuk ke suatu lokasi yang mana kalau itu terus yang dirujuk ya berarti itu diubah dimanapun dia akan berubah. Jadi si array itu walaupun dia mengaku tetap pass by value, tetapi value yang dikirim itu adalah reference. Kalau Anda masih bingung, saya juga bingung, silakan Anda lihat beberapa tautan berikut ini yang menurut saya cukup memperjelas isu itu. Saya akan copy ya. Saya akan copy link ini ke dalam chat box Zoom ya, supaya kalau ada yang mau baca lebih lanjut, bisa baca lebih lanjut. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik adalah, betul, secara resmi, Java is always pass by value. Dia selalu pass by value. Tetapi kita perlu memeriksa value apa yang dibawa oleh variabel tersebut. Iya, kalau kita membicarakan primitive type, yang dibawa value ya nilai variabel tersebut. Tetapi kalau variabelnya variabel reference, ya isinya value-nya itu adalah reference, lokasi, identifier yang tadi kita lihat. Sehingga kalau kita mem-pass atau mengirimkan value reference tersebut, kalau saya ganti di satu tempat, ya selamanya apapun yang menunjuk ke situ akan ikutan berubah juga. Begitu ya. Apakah saya pause lagi? Apa ada pertanyaan?